Semangat pagi Bapak Ibu. Senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu. Bersama saya Singgi dari CU Sumber Kasih Sejahtera Balikpapan. Hari ini saya akan membagikan informasi tentang suatu produk yang luar biasa yang dapat membantu semua anggota untuk dapat hidup lebih baik melalui suatu simpanan yang dinamakan simpanan kebaikan. Sebelum kita membahas tentang apa itu simpanan kebaikan, saya ingin memulai sedikit dengan prinsip-prinsip yang ada di CU Sumber Kasih Sejahtera. Pada dasarnya, CU SKS bukanlah sekedar lembaga simpan pinjam seperti koperasi yang ada pada umumnya. Namun, CU SKS lebih kepada lembaga pemberdayaan. Dari prinsip ini, maka salah satu pilarnya adalah pendidikan, di mana di dalamnya banyak sekali pendidikan yang sangat baik apabila diikuti oleh anggota, seperti pendidikan wajib. Ini wajib untuk diikuti oleh semua anggota, terutama anggota yang akan melakukan pinjaman. Itu harus sudah pernah mengikuti pendidikan wajib. Di dalam pendidikan wajib, banyak hal yang diajarkan, termasuk prinsip-prinsip untuk ber-CU. Di antaranya, bagaimana menabung itu diambil dari penyisihan gaji atau pendapatan yang diterima oleh anggota, bukan dari sisa, tetapi disisihkan. Kalau sisa, maka itu akan sulit untuk bisa terkumpul. Biasanya lebih cepat habis dan tidak ada sisanya. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu, CU mendorong anggotanya untuk menyisihkan simpanan. Kemudian ada literasi keuangan, yaitu pendidikan bagaimana anggota diajar untuk mengelola dana yang dimilikinya. Kemudian ada pendidikan pengelolaan diri, manage yourself for others. Artinya kita mengelola diri kita sendiri untuk membantu orang lain. Kemudian ada pelatihan-pelatihan, baik untuk UMKM, untuk keterampilan, dan sebagainya. Kemudian CU SKS juga membuat produk-produk yang sangat bermanfaat bagi anggota di dalam menciptakan aset untuk kepentingan jangka panjang. Ada yang untuk jangka pendek, tabungan singkat, ada yang untuk tabungan pendidikan, ada yang untuk tabungan jangka panjang, deposito, atau tabungan hari tua. Banyak sekali produk-produknya yang sangat bermanfaat bagi keluarga. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kehidupan manusia selalu penuh dengan kejutan. Kita sering mengalami ya Bapak Ibu ya, kejutan. Baik kejutan yang membahagiakan maupun kejutan yang membuat kita sedih. Kejutan yang membahagiakan itu apa? Tiba-tiba ada keluarga datang dengan membawa sukacita, atau ada teman datang menawari pekerjaan atau usaha kerjasama yang baik. Itu adalah kejutan yang membahagiakan. Tetapi sering juga kita mengalami kejutan yang membuat kita sedih, membuat kita terpuruk, membuat kita kehilangan gairah. Misalnya tiba-tiba diberhentikan dari perusahaan, tiba-tiba perusahaan yang dikelola bangkrut, tiba-tiba ada gempa bumi yang mengakibatkan rumah tempat tinggal kita mengalami imbas tidak bisa ditempati.
tiba-tiba ada longsor, tiba-tiba ada kebakaran. Termasuk yang saat ini sedang kita alami, Bapak Ibu. Tiba-tiba ada pandemi COVID-19. Kita tidak pernah memperhitungkan itu. Tetapi imbasnya sangat luar biasa. Seluruh dunia mengalaminya, seluruh dunia sedang terpuruk, termasuk dengan kita. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu satu produk CU yang diadakan untuk menanggulangi hal-hal kejutan yang menyedihkan ini. Kejutan yang akan membuat hidup kita menjadi terpuruk. Kejutan yang akan membuat hidup kita tercecer. Kejutan yang akan membuat anak sekolah terganggu. Kita akan lihat apa itu yang akan diberikan oleh CU SKS untuk mengantisipasi situasi kejutan yang menyedihkan ini. Ketika anggota mengalami kejutan yang menyedihkan, boleh kita sebut sebagai keadaan darurat yang sudah saya sampaikan di depan tadi, termasuk juga dengan sakit mendadak yang memerlukan biaya sangat banyak, maka CUSKS tetap akan hadir mendampingi Bapak Ibu melalui produknya yang dinamakan simpanan kebaikan. Disebut simpanan kebaikan karena akan membantu Bapak Ibu tetap bisa hidup dengan baik ketika keadaan darurat itu terjadi. Bapak Ibu diberikan pilihan untuk menabung di dalam simpanan kebaikan ini. Karena tujuan dari simpanan kebaikan ini adalah mempersiapkan keuangan keluarga dalam keadaan darurat yang tentu tidak pernah kita prediksi kapan terjadi. Tetapi keadaan itu bisa saja terjadi. Nah, berapa banyak yang Bapak Ibu harus siapkan untuk menjaga ekonomi rumah tangga tetap berjalan dengan baik ketika keadaan darurat terjadi? Semuanya berpulang kepada Bapak Ibu sendiri. Tetapi kami akan membantu Bapak Ibu untuk dapat mempersiapkan diri melalui tips-tips sebagai berikut. Kami menyarankan bagi seorang yang lajang atau menikah dan belum mempunyai anak, itu minimal punya tabungan darurat atau simpanan kebaikan ini sebesar 3 kali biaya per bulan. Apa sih yang dimaksud dengan biaya per bulan? Biaya per bulan adalah biaya yang biasanya Bapak Ibu keluarkan selama 1 bulan dalam keadaan normal. Misalnya 4 juta. Nah, untuk klasifikasi tidak menikah atau keluarga sudah menikah belum punya anak, setidaknya Bapak Ibu mempersiapkan 3 kali 4 juta, yaitu 12 juta. Atau bagi Bapak Ibu yang sudah menikah dan punya anak, setidaknya mempunyai persiapan 6 kali dari biaya. Kalau biaya tadi 4 juta, maka ini menjadi 24 juta yang harus disiapkan. Namun, apabila Bapak Ibu sebagai keluarga besar, menikah, punya anak, 3, dan seterusnya, maka setidak-tidaknya Bapak Ibu punya cadangan 12 bulan dari biaya bulanan. Kalau biaya bulanan tadi 4 juta,
maka Bapak Ibu idealnya menyiapkan 48 juta. Memang yang terbaik Bapak Ibu mempersiapkan 12 bulan. Bagaimana caranya? Nanti saya akan sampaikan. Tetapi saya ingin memberikan contoh yang terjadi saat ini di dalam masa pandemi COVID-19. Kita sudah berjalan 6 bulan, tetapi keadaan belum membaik. Bagi anggota-anggota CU yang sudah mempunyai atau mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum ada keadaan darurat ini, katakanlah mempunyai tabungan 12 bulan biaya bulanan, maka sampai saat ini mereka akan tetap hidup dengan baik. 6 bulan, masih ada lagi tabungannya 6 bulan. Karena sebagian dari Bapak Ibu atau anggota saat ini, ada yang sudah dirumahkan, ada yang hanya menerima gaji 50%, ada yang usahanya tutup, ada yang usahanya tidak jalan, ada yang usahanya untuk makan sehari-hari pun tidak cukup. Oleh karena itu, dana darurat ini atau simpanan kebaikan ini betul-betul sangat membantu. Banyak anggota CU yang bertahan ketika mereka mempunyai dana darurat. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan tips atau cara bagaimana Bapak Ibu dapat membangun simpanan kebaikan ini dengan memadai. Yang pertama adalah hitung kebutuhan bulanan. Dihitung dengan rinci Bapak Ibu. Semua pengeluaran bulanan sampai kepada biaya parkir pun hitung. Hitung semuanya dengan detail. Sampai ketemu biaya bulanannya, misalnya katakanlah X nilainya. Kemudian Bapak Ibu datang ke kantor CU, menemui pengelola di sana dan menyetorkan 100.000 minimal sebagai simpanan awal. Lebih juga boleh, lebih baik itu kalau lebih dari 100.000, tetapi minimal 100.000 Bapak Ibu. CU memberikan fasilitas bagi Bapak Ibu untuk memupuk, untuk membangun dana darurat. Setelah memberikan simpanan awal, pada saat yang sama Bapak Ibu sudah menentukan berapakah nilai yang akan Bapak Ibu store setiap bulannya. Itu disisihkan dari pendapatan Bapak Ibu. Jangan dari sisa. Kalau dari sisa, pasti tidak ada. Jadi disisihkan. Kita mulai mencoba merubah pola pikir. Menabung adalah dari disisihkan. Dan Bapak Ibu harus berkomitmen menabung setiap bulan. Jangan loncat-loncat. Jangan bulan ini menabung, bulan depan menabung, bulan ketiga libur dulu, bulan keempat libur lagi. Sudah enak libur, akhirnya lupa untuk nabung. Keenakan libur. Ya Bu, Bapak Ibu ya. Nah, komitmen. Tiap bulan terima uang, terima gaji, sisihkan. Berapa? 200.000, 300.000, sisihkan. Store. 300.000, store. 300.000, store. Dalam 1 tahun Bapak Ibu punya 3.600.000. Tahun depannya 3.600.000. Dengan berjalannya hari, berjalannya bulan dan tahun, tabungan simpanan Bapak Ibu makin meningkat. Inilah keuntungannya Bapak Ibu menabung di simpanan kebaikan daripada Bapak Ibu nabung di bank. Karena kalau Bapak Ibu naruh di bank,
maka setiap saat Bapak Ibu akan tergoda untuk ditarik. Ada handphone baru, aduh pinjam dulu deh, tarik dulu, bulan depan saya tutup 2 kali. Apakah bisa bulan depan 2 kali? Belum tentu. 80% tidak bisa nutup 2 kali atau mengembalikan yang sudah ditarik itu. Akhirnya tabungannya makin hari makin habis. Dan juga tergerus dengan biaya administrasi. Tetapi ketika Bapak Ibu mengalokasikan dananya di simpanan kebaikan, maka ini terus berkembang. Bapak Ibu tidak bisa menarik setiap saat. Ada syaratnya untuk menarik. Inilah salah satu cara CU membantu anggota. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berkomitmen, tiap bulan Bapak Ibu sudah melakukan setoran, Bapak Ibu nikmati balas jasa simpanan atau bunga sebesar 3% per tahun. Kalau Bapak Ibu tabung di bank, 0,25%. Tetapi di simpanan kebaikan ketika Bapak Ibu nabung 100.000 pun sudah dihitung bunga 3% per tahun. Dan itu dibukukan pada akhir bulan. Hal yang penting adalah pisahkan dari simpanan harian. Bapak Ibu menabung di simpanan kebaikan, jangan lupa menabung di simpanan harian, di mana simpanan harian inilah yang Bapak Ibu pakai sewaktu-waktu. Kalau simpanan kebaikan tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Oleh karena itu, simpanan harian pun harus diisi. Di CU diberikan satu pelajaran bahwa 20% dari penghasilan itu disisihkan untuk nabung. Banyak tempat untuk nabung di CU SKS ini. Untuk produk-produk lain, Bapak Ibu nanti bisa belajar atau mempelajari video-video saya yang terdahulu. Dan nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi di bawah. Bapak Ibu tinggal klik, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kapan Bapak Ibu dapat mempergunakan simpanan kebaikan ini? Yang pasti, apabila Bapak Ibu mengalami suatu keadaan darurat, Bapak Ibu bisa tarik. Tabungan ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk memperbaiki ekonomi pada saat keadaan darurat itu terjadi. Dengan demikian, ekonomi rumah tangga masih bisa terjaga. Anak-anak masih bisa sekolah dengan baik. Makan, minum di keluarga masih bisa berjalan dengan baik. Ketika misalnya diberhentikan dari pekerjaan, masih ada dana yang bisa dipakai untuk hidup 12 bulan. Oleh karena itu, makin besar tabungan yang Bapak Ibu cadangkan, makin panjang juga Bapak Ibu bisa bertahan dalam keadaan darurat. Kemudian, jangan jadikan simpanan kebaik ini sebagai jaminan pinjaman. Karena keadaan darurat itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Kalau ini dijadikan jaminan, maka akan diblok oleh CU, tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Oleh karena itu, simpanan kebaikan ini tidak bisa dijadikan jaminan pinjaman. Dan juga karena sifatnya bisa ditarik sewaktu-waktu, tidak ada saat yang jelas, maka simpanan kebaikan ini juga tidak dilindungi oleh program jalinan tunas BKJU. Tentang program jalinan tunas itu apa? Bapak Ibu nanti bisa klik linknya yang akan saya cantumkan di
dalam deskripsi video yang sudah pernah saya buat. Saya sangat menyarankan kepada Bapak Ibu untuk mulai membangun simpanan kebaikan ini. Satu keluarga boleh satu saja. Kalau mau bapaknya punya tabungan, ibunya juga punya, itu lebih baik. Yang penting Bapak Ibu harus punya simpanan kebaikan ini. Selamat, Bapak Ibu telah mempersiapkan diri dalam menghadapi keadaan darurat. Kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. JUSKS, hidup sejahtera, bermartabat.